Anak berkebutuhan khusus menghadapi tantangan yang jauh lebih berat saat pandemi. Anak penyandang disabilitas tidak hanya beresiko terpapar COVID-19, mereka juga membutuhkan pendampingan khusus agar terhindar dari beragam gangguan, baik psikologis maupun sosial. Dunia masih dalam situasi pandemi, mari bersatu saling menguatkan. Terimalah salam dari kami meski tanpa berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maflana Margin dari Universitas Brawijaya Malang bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masa Sabita dari Universitas Brawijaya Malang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil esai kami yang berjudul DISA, Disability Support Application. Yang pertama kita akan membahas mengenai Pandemic dan Society 5.0. Dan yang kedua mengenai problematika yang terjadi dan yang kita hadapi pada situasi saat ini. Dan yang ketiga ada tujuan. Dan yang keempat ada latar belakang. Dan yang kelima ada solusi yang kami tawarkan. Dan yang terakhir adalah simulasi mengenai aplikasi kali ini. Masih dalam perkembangan revolusi industri 4.0, kini kita telah dihebohkan dengan Society 5.0. di mana pemerintah Jepanglah yang memperkasai dan memperkenalkannya. Proporsi yang seimbang antara ekonomi dan bisnis dengan lingkungan sosial menjadi prinsip dasar atau konsep utama dalam perkembangan Society 5.0 ini. Namun, saat gencarnya penerapan dan perkembangan Society 5.0, saat ini seluruh negara di dunia sedang mengalami dan menghadapi pandemi COVID-19, tak terkecuali dengan Indonesia, di mana pandemi ini telah mengakibatkan krisis di berbagai sektor dalam kehidupan. Yang kemudian untuk merespon hal tersebut, pemerintah membuat dan menerapkan berbagai kebijakan. Setelah PSBB, baru-baru ini pemerintah menerapkan kebijakan new normal yang implikasinya juga berpengaruh pada sistem pendidikan di berbagai jenjang, mulai dari pendidikan PAUD, TK, SD, hingga perguruan tinggi. Situasi pandemi COVID-19 ini menstimulasi lembaga pendidikan yang ada di Indonesia untuk tetap bisa melakukan proses kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pada tingkat perguruan tinggi, selama masa new normal ini pembelajaran tatap muka dialihkan menjadi pembelajaran daring atau online, guna meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Transformasi dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran online menimbulkan turbulensi baru, terlebih pada mahasiswa yang memiliki keterbatasan seperti penyandang disabilitas. Mereka adalah kelompok minoritas dengan keterbatasan fisik maupun mental yang kemudian cukup sulit untuk mendapatkan akses, sebagaimana mahasiswa normal lainnya. Mengingat sejak tahun 2007 melalui Konvensi PBB, Kementerian Sosial telah menandatangani hak disabilitas. Dengan demikian, untuk memprioritaskannya, pada tahun 2011, Presiden memperkuat komitmennya terhadap dunia pendidikan, yaitu pendidikan yang inklusif. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan sekolah dan lembaga tinggi untuk dapat diakses bagi kaum difabel. Dalam perkuliahan tatap muka saja mereka seringkali terkendala, apalagi pada saat perkuliahan online, alih-alih mempermudah namun justru malah menimbulkan berbagai permasalahan baru. Untuk pengerjaan tugas masih banyak kesulitan di sana sini. Contohnya misal ketika saya ingin mengerjakan tugas di perpus gitu, susah untuk mencari orang yang akan diajak untuk mengerjakan tugas bersama kan, karena di perpus juga masih jarang kan buku-buku baik buku braille maupun buku elektronik yang bisa kami akses. Kalau toh pun ada buku elektronik, tapi di sana komputernya juga belum disediakan pembaca layar, jadi tetap harus membutuhkan orang-orang awas dalam mengakses referensi tersebut. Nah, dengan adanya kebijakan physical distancing ini kan akhirnya banyak orang dan teman-teman saya yang pulang ke daerah masing-masing. Jadi ketika toh pun saya masih di kota perkuliahan saya, itu juga masih susah untuk mencari teman, apalagi ketika saya di rumah yang itu notabene sangat jauh dari akses fasilitas publik seperti perpustakaan nasional, apalagi perpustakaan kampus gitu kan. Dalam hal ini, pemerintah sudah membuat kebijakan serta menawarkan solusi, yaitu sebuah panduan layanan kelas daring atau online untuk pembelajaran dan mahasiswa difabel di perguruan tinggi. Namun, dengan demikian, kegiatan pembelajaran seperti ini masih menjadi kendala.
baik yang dihadapi oleh tenaga pengajar, yakni dosen, maupun oleh mahasiswa difabel itu sendiri. Sejalan dengan adanya era Society 5.0, di mana sebuah konsep pada era ini adalah masyarakat yang berpusat pada manusia dengan basis teknologi, konsep ini dirancang guna mempersiapkan suatu produk beserta layanan secara khusus mengingat keberagaman kebutuhan individu dan kebutuhan banyak manusia. Sehingga tercipta sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan sosial, di mana hal ini dinilai relevan dengan permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini. Berbagai solusi yang telah ditawarkan hingga kebijakan tak jarang masih dinilai tidak efektif di berbagai pihak. Salah satunya cara untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan adanya kesinergisan dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan problematika yang ada, maka dibutuhkan suatu inovasi dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, penulis menawarkan solusi BISA, Disability Support Application, yakni sebuah aplikasi artificial intelligence sebagai aplikasi yang dapat digunakan untuk mempermudah mahasiswa disabilitas dan tenaga pengajar dalam proses belajar mengajar via daring. Aplikasi ini menjadi salah satu upaya dalam menghadapi situasi baru, yaitu new normal, setelah masa darurat COVID-19 dan menyelaraskannya dengan era Society 5.0. Aplikasi BISA nantinya dapat diakses melalui Android maupun web. Kemudian, pada tampilan pembuka aplikasi BISA akan menampilkan sejumlah informasi terkait secara singkat mengenai aplikasi BISA. Di dalamnya terdapat bagian-bagian menu yang dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan pengguna yang dibagi menjadi dua bagian, teman rungu dan teman netra. Teman rungu adalah menu yang ditujukan kepada mahasiswa penyandang disabilitas rungu (hard of hearing) yang akan memunculkan berupa animasi 3 dimensi dengan teknologi augmented reality dan tulisan yang dapat diakses. Sedangkan teman netra adalah menu yang ditujukan kepada mahasiswa penyandang disabilitas netra atau buta yang nantinya akan terbaca oleh software screen reader dalam gawai laptop maupun PC. Selain itu, dalam fitur ini juga menggunakan teknologi text to speech untuk mengoperasikan aplikasi ini, serta membedakan tampilan dengan menu teman rungu. Kemudian, setelah memilih fitur tersebut, pengguna akan disajikan beberapa menu pilihan berbagai platform pembelajaran yang direkomendasikan oleh pemerintah terkait kebijakan dari pembelajaran jarak jauh, di antaranya Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan situs perkuliahan masing-masing. Setelah pengguna memilih salah satu platform pembelajaran yang tersedia, maka selanjutnya secara otomatis aplikasi BISA akan mensinkronkan dengan aplikasi pembelajaran yang dipilih. Maka selanjutnya pengguna akan disajikan beberapa fitur di dalam aplikasi BISA, di mana ada 4 fitur, yaitu yang pertama, translator. Cara kerja fitur ini adalah dengan menerjemahkan suara ke bahasa isyarat, yakni bahasa isyarat Indonesia (BISINDO) dan sistem isyarat bahasa Indonesia (SIBI), yang kemudian akan diilustrasikan dengan teknologi augmented reality. Melalui fitur ini pula, mahasiswa disabilitas rungu bisa berkomunikasi melalui bahasa isyarat yang kemudian diterjemahkan melalui aplikasi ke bahasa Latin. Sedangkan untuk tenaga pengajar, ketika mempresentasikan materi akan muncul pada layar sosok karakter 3 dimensi yang kemudian menerjemahkan suara tenaga pengajar dengan memperagakannya ke bahasa isyarat. Yang kedua, perpus daring. Fitur ini bertujuan untuk mempermudah para mahasiswa disabilitas untuk menemukan dan mencari literatur guna menunjang mata kuliah yang sedang dijalani, sehingga dapat memahami materi perkuliahan yang dirasa kurang paham. Tak hanya bahan bacaan, namun juga terdapat video pembelajaran yang dilengkapi teks atau transkrip yang dapat di-download secara gratis. Yang ketiga, record. Ini berfungsi sebagai perekam dan pencatat pada saat kegiatan perkuliahan secara daring berlangsung. Nantinya kegiatan perkuliahan akan terekam lalu tersimpan ke dalam perangkat yang digunakan, sehingga apabila mahasiswa disabilitas tertinggal dapat mengulangi kembali rekaman di kemudian waktu. Yang keempat, screen reader adalah sebuah perangkat lunak yang bisa membantu tunanetra untuk membaca tulisan yang ada pada layar komputer atau gawai, yang mana fitur ini dapat mengubah teks serta mendeteksi objek melalui audio ataupun sinyal pada alat braille. Secara keseluruhan, aplikasi ini dapat diakses oleh mahasiswa serta tenaga pengajar dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing. Tentunya untuk dapat merealisasikan pembuatan aplikasi ini, penulis sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Serta diperlukan adanya kesinergisan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung inovasi ini. Dengan demikian, harapannya adalah bisa melengkapi beberapa solusi yang telah ditawarkan melalui kebijakan yang masih dinilai kurang efektif terhadap beberapa pihak. Tanpa membuat komunikasi satu arah, kami mempersilahkan untuk diberikannya saran serta masukan dalam merealisasikan aplikasi ini, agar kemudian aplikasi ini bisa lebih optimal. Sekian tentang aplikasi BISA, Disability Support Application. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.